الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد ya. Pertanyaannya begini, apakah Wahabi itu dihukumi kafir? Itu. Sudah cukup. Iya. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan, itu yang menghukumi kafir itu siapa ya Syamsuddin? Enggak, ada orang yang nanya, orangnya ini kayak apa, orang Hidayatullah kayaknya. Enggak Betul. begini ya. Artinya kita itu di sini tidak membahas oknum. Jika semisal ada oknum aswaja atau kiai itu semisal mengkafirkan Wahabi. Nah, itu berarti kita tidak bahas di sini. Artinya kita bahas fahamnya, faham Wahabi itu sendiri atau faham aswaja itu sendiri seperti apa. Ngerti? Enggak, apakah orang yang ikut Wahabi itu dipastikan kafir gitu? Tapi pertanyaan ini enggak terjawab. Gitu loh. Kan kayak apa, ajaran yang dulu rame di kalangan mahasiswa, liberalisme, pluralisme itu kan, kalau orang sudah kena liberalisme itu kan yang mengatakan semua agama sama, ya kan, terus dia menyatakan seperti itu, punya keyakinan itu kan langsung gitu loh, ya kan, langsung murtad dan bertentangan dengan Al-Quran kan, kalau mengatakan semua agama sama, Yahudi, Nasrani masuk surga semua gitu ya, sama-sama selamat, sama-sama masuk surga. Nah itu kan kalau mengatakan gitu kan langsung apa namanya, istilahnya langsung keluar dari Islam ya. Apakah orang yang ikut Wahabi itu langsung itu gitu loh. Begini ya, dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangankan mengkafirkan, menganggap kelompok lain atau orang atau oknum atau individu sesat saja itu sangat dihindari oleh aswaja. Bahkan Rasulullah sendiri pun, Rasulullah saja kaumnya atau sahabatnya yang jelas-jelas munafik artinya di depan Rasulullah mereka iya, di belakang tidak, itu Rasulullah biarkan. Justru takfiri atau mengkafirkan kelompok atau yang tidak sepaham dengan kita itu kita temukan takfiri itu di faham Wahabi. Artinya bukan oknum Wahabi loh, bukan orang yang mengikuti paham Wahabi, tapi paham Wahabi itu sendiri. Di kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lalu di kitab-kitab yang menyarahinya begitu. Itu jelas dengan gamblang di sana memang takfiri, bahkan menganggap kelompok yang lain itu sesat. Contoh nyata yang beredar di Indonesia itu adalah kitabnya Yazid Jawas. Judulnya Manhaj Salaf, mulia dengan manhaj salaf. Di situ jelas menyatakan bahwa kelompok-kelompok selain kelompok salafi atau ya Wahabi lah lebih tepatnya itu sesat dan menyesatkan. Contoh kelompok Asy'ariyah, kelompok Jemaah Tabligh, dan banyak kelompok-kelompok yang lain selain firqah mereka adalah firqah dhallah, firqah sesat dan menyesatkan. Gitu. Artinya kalau di aswaja sendiri itu tidak ada takfiri, menganggap sesat kelompok yang lain. Justru kami di sini ini bentuk dari bertahan oleh serangan-serangan mereka. Kami ini kan kelompok yang mengikuti akidahnya Asy'ariyah begitu. Nah itu oleh mereka dianggap sesat dan menyesatkan begitu. Hanya gara-gara kalau di bukunya Yazid Jawas itu hanya gara-gara mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Padahal seperti yang kita ketahui bersama tadi, tajirun ketika naik, tajirun saja yang orang awam yang Wahabi, tapi awam itu nggak bisa baca ibarah, nggak bisa baca referensi itu saja tidak menolak takwil secara penuh. Lah kok ini Wahabi yang jelas-jelas di fahamnya itu menolak takwil secara membabi buta. Padahal ulama salaf bahkan sahabat juga ada yang mentakwil gitu. Justru tradisi takwil itu berangkat dari ulama salaf dan berangkat dari sahabat. Ini oleh kelompok sekarang yang hidup di 1200 tahun setelah Rasulullah hijrah malah disesat-sesatkan orang yang mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Lalu siapa sekarang yang takfiri? Siapa yang menuduh kelompok selain kelompok mereka itu sesat? Begitu. Ya coba gini ya. Menjawab pertanyaan
Bang tadi ya terkait bagaimana kelompok Wahabi itu apakah sampai kafir atau tidak dan lain sebagainya. Jadi begini, kalau kita melihat di dalam kitab Fathul Majid itu begini. Ini nanti bisa kita pahami bersama ya. Anna zatallahi azza wa jalla laisat jirman. Ya, bahwa zatnya Allah itu bukan jirim, bukan jisim, bukan benda, bukan makhlukiyah. Kalau unsur makhluk ini kan terdiri dari jirim, terbentuk dari jirim-jirim. Yang jirim itu adalah atahayus. Tahayus itu membutuhkan ruang kosong di mana dia bertempat, maka tempat yang dia ambil ini membutuhkan ruang kosong. Nah, itu jirim. Nah, sehingga apa? Faman i'taqada annahu ta'ala jismun kal ajsam fahuwa kafirun. Ittifaqon li sorihi fil khudus. Barang siapa berkeyakinan bahwa Allah itu jisim, jirim, sama seperti jirimnya makhluk, artinya terbentuk dari jirim, dari jisim, maka orang ini adalah kafir. Ittifaqon, kesepakatan ulama, orang ini adalah kafir. Karena apa? Karena sudah menyamakan Allah dengan perkara yang baru, dengan makhluk. Lisorihi fil kudus. Titik bedanya Kang, titik bedanya di mana coba? Yeah. Nah, faman i'taqada annahu ta'ala jismun la kal ajsam fahuwa asin. Wa faqala Ibnu Arafah innahu kafirun wa qala Sayyiduddin bin Abdus Salam innahu laisa bikafirin. Seandainya ada orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu jisim tapi tidak sama dengan jisimnya makhluk, ya, bahwa Allah itu jirim tapi tidak sama dengan jirimnya makhluk, bahwa asin, maka orang ini adalah orang yang durhaka. Belum sampai kafir, orang yang durhaka. Tetapi ada ulama yang menghukumi kafir. Ini khilaf, ulama khilaf. Tetapi Sayyiduddin bin Abdus Salam, salah satu ulama kibar yang menjadi panutan kita, itu mengatakan innahu laisa bikafirin. Orang tersebut belum sampai pada taraf kafir. Makanya di dalam kitab Ulumul Quran tadi, di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran dan kitab Irsyadul Fuhul, di dalam Imam Asyokani mengatakan madhab batil, tidak kafir ya. Maksudnya beliau ulama-ulama kita terdahulu itu juga hati-hati ya dalam menyampaikan satu gambaran, satu rumusan ya. Artinya ya ketika di sini berbicara musabihah itu madhab batil, itu adalah madhab batil. Nah, terlepas nanti apakah kebatilannya itu sampai pada taraf kesyirikan kafir atau hanya sekedar durhaka atau hanya sedekar jeleknya keyakinan, yalah itu nanti kan dilihat dari hakikat atau dilihat dari person-personnya atau dilihat dari keyakinannya itu bagaimana. Sehingga kita tidak bisa memvonis langsung bahwa ketika orang itu mentasbih ataupun apa itu langsung kafir, tidak. Tapi nanti ada tingkatan-tingkatannya. Termasuk di sini yang dicontohkan begitu. Seandainya ada orang yang berkeyakinan annahu ta'ala jismun lakal ajsam, Wahabi ini saya rasa belum sampai kafir ya, karena mereka tetap berkeyakinan bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk. Mereka tetap berusaha keras untuk mensucikan Allah. Tetapi kesalahan mereka itu ada pada memaksa memaknai dohir ayat. Ya, memaksa memaknai dohir ayat yang itu sangat dihindari oleh ulama salaf. Itu dihindari oleh ulama. Karena apa ya? Karena nanti kalau memaknai dohir ayat itu fatal. Akan terjadi kefatalan. Kefatalan dalam artian bahwa di situ akhirnya ada
tarik menarik antara tajsim dan tasbih. Ya, seandainya ya begitu. Coba begini, coba kita secara rasional begini, Allah itu punya tangan sebenarnya. Allah punya tangan. Ya. Maka bayangan manusia kalau tangan ini ya begitu. Walaupun tangannya ini berbeda dengan tangannya semua yang ada. Tapi kalau tangan, seandainya begini, kita menggambar satu makhluk yang di situ itu sama sekali belum pernah ada gambar itu. Berbeda dengan semua gambar yang ada, berbeda dengan semua makhluk yang sudah diciptakan. Tetapi kalau ini makhluk, pasti oh ini tangannya, ini wajahnya. Walaupun berbeda loh ya. Makhluk ini punya tangan, tapi berbeda dengan semua tangan yang pernah kita lihat. Tapi orang ini kan pasti, oh ini tangannya. Kenapa dia bisa mengatakan tangan? Ya karena gambaran tajsim tadi. Nah maka nggak boleh, makanya kan ulama salaf itu menghindari betul, nggak boleh. Di situ dimaknai bilughati ghairil arabiyah, dimaknai ke dalam bahasa selain Arab. Karena apa ya itu nanti akan menjerumuskan orang kepada tajsim wa tasbih. Ya yang paling aslam, yang paling selamat adalah ya tafwid tadi. Sebagaimana dijelaskan para ulama salaf, tafwid adalah menyerahkan sepenuhnya maknanya kepada Allah. Kita nggak apa-apa annalahu yaddan ya. Allah bahwa sesungguhnya Allah itu yadan, punya yadan. Apa artinya yadan? Nggak tahu saya nggak tahu artinya yadan. Tapi Allah sudah berfirman yadun, yadullah wa aydihim. Allahu mustawin alal arsy. Apa artinya mustawin di situ? Nggak tahu saya. Allah sudah berfirman ar-Rahmanu alal arsy istawa. Itu nggak masalah ya begitu. Tapi kalau sudah Allah bersemayam di atas arsy. Bersemayam ini makhluk ya sekali bersemayam itu. Sehingga bagaimana para ulama-ulama salaf ketika ada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang menyeret keyakinan orang kepada mumatsalah, kepada penyamaan, maka metodenya adalah satu tafwid. Kalau nggak mau tafwid ya takwil. Ya Ali, nambahin boleh ya Ali. Oke. Jadi tadi udah jelas ya secara hukum yang dijelaskan oleh Yai Ali. Cuman saya ingin ngebidik tentang adzam lakal adzam itu tuh. Nah sebetulnya gini, untuk room ini nampaknya lebih ke agama itu ya nasihat lah, kurang lebihnya di sini kita saling menasihati, khususnya dengan saudara kita yang ngaku salaf ini, karena di sini ada distorsi ya kemurnian tentang salaf, karena di sini mereka ngaku salaf dan kita pun yang mengikuti manhaj salaf sesungguhnya yang dari dulu lah kurang lebihnya kita memahami salaf, tiba-tiba ada apa yang aku salafi wahabi ini lalu membatalkan apa yang kita pahami dengan landasan yang berkesinambungan lah kurang lebihnya dari keulamaannya, lalu tiba-tiba dipahami dengan keliru. Maka oleh karena itu ya di sini konteks kita lebih saling menasehati aja untuk mentahkik maksud daripada salaf sebenarnya itu apa. Nah, adapun tadi untuk orang yang berkaitan tadi mengatakan jismun la kal adzam, ini hukumnya bagaimana tadi ikhtilaf para ulama. Cuman untuk para pengikut saya pikir mereka itu adalah orang-orang yang gak tahu ya dengan apa yang mereka ucapkan. Contohnya seperti gini, Tajirun nih. Tajirun tadi kalau kita perhatikan simak, dia itu mengatakan seperti ini. Ya Allah itu punya tangan, jangankan tentu saja tidak sama, jangankan tangan kita gitu. Tangan kita aja sama tangan-tangan yang lain, makhluk-makhluk yang lain berbeda gitu. Nah ini kan perkataan Tajirun seperti itu. Ini kalau kita masukkan ke dalam perkataan jismun lalkal adzam, sementara selama dia itu dikatakan tangan, maka dia memiliki dimensi. Titik persamaannya bukan bagaimana bentuk tangannya, tetapi memiliki dimensinya ini. Oleh karenanya tadi Tajirun sendiri itu terjebak dengan perkataannya gitu. Nah,
kalau kita mau tatbikkan hukumnya ini gimana gitu. Sementara ini orang dia nggak tahu dengan apa yang dia omongkan gitu. Maka dia itu kembali kepada sesuatu yang dia menghindar. Nah itulah kalau saya simak gitu banyak gitu perkataan-perkataan mereka yang akhirnya tuh kontradiktif dengan dirinya sendiri. Awalnya begini tapi di akhirnya tanpa disadari mereka berbenturan gitu kurang lebih. Nah apabila mereka meyakini itikad, tapi saya pikir mereka itu nggak tahu sih intinya dari apa yang mereka omongkan gitu mungkin ya Yali. Ya ya ya. Ya hanya ikut-ikutan lah. Lu Hanya itu yang ikut-ikutan. ngaji salah bos, kadung naik di atas. Assalamualaikum, ngaji salam. Waalaikumsalam. Saya mendengarkan saja. Saya turun nggak apa-apa. Wah, ini kalam kita ini sangat merindukan kalam-kalam salaf ya. Jadi mohon Anda untuk memberikan petua-petua. Saya bukan termasuk salaf dalam tanda kutip loh. Iya, saya tadi nyimak sebentar tentang masalah Yatullahi fauqa aydihim. Saya langsung ambil kitab Al-Husnul Hamidiyah ini yang yang mengatakan menjelaskan tentang arti yat bagaimana pemahaman salaf. Jadi salaf itu orang-orang terdahulu kita dari ulama itu lebih ke arah tauhid apa yang dikatakan oleh manhaj salaf tadi. Pak siapa coba kenalan, belum kenal. Pak Yai Sinten Nah, ini. saya lebih suka dipanggil manhaj salaf. Wah, Sebagaimana pernyataan Imam Malik, wasu'alu anhu bid'ah. Jadi kita untuk menanyakan lebih lanjut tentang Yatullahi fauqa aydihim dalam kitab dalam Al-Qur'an atau Ar-Rahmanu ala arsy istawa, menurut Imam Malik sendiri adalah merupakan bid'ah. Karena apa? Nanti akan menggiring pertanyaan-pertanyaan yang lain, dan itu bisa berindikasi ke arah pertanyaan tentang menjisimkan Allah, ya menjisimkan Allah lah. Ya gitu tadi saya nyimaknya. Intinya para ulama salaf kita itu lebih cenderung ke arah tauhid, sama kayak cerita di mana Kanjeng Nabi bertanya tentang Allah kepada salah satu wanita di dalam hadis apa itu, lupa saya. Kemudian si wanita menjawab Allah dengan isyarat apa, dengan perkataan gitu. Intinya Allah itu di Syariah. atas gitu ya. Pernah mendengar ya hadis jariah, tersebut? hadis jariah ini. Gimana? Ya. Hadisnya jariah, hadis jariah. Ya, saya lupa. Jadi kalau saya dulu pernah membaca itu, saya berpikiran oh Kanjeng Nabi itu sangat simpel dalam bertanya dan dalam menerima jawaban gitu. Dah gitu aja. Coba yang lain, monggo. Kalau antum buka lagi mengenai hadis budak jariah itu, antum ikuti pemahaman ulama salaf terhadap tafsiran atau penyarahan dari hadis tersebut, antum pasti dapatkan jawaban bahwa budak, saat budak ditanyakan aina Allah oleh Rasulullah, itu menunjuk ke atas langit karena budak itu memang bisu. Jadi budak itu menunjuk ke atas langit. Menurut pemahaman ulama salaf adalah justru itu untuk menafikan bahwa memang dulu orang-orang jahiliyah itu menganggap Tuhan mereka itu ada di bumi. Jadi hadis tersebut menurut para ulama salaf menafikan bahwa Tuhan itu ada di bumi begitu. Tidak sama dengan Tuhan-Tuhannya orang jahiliyah, seperti berhala atau pohon atau yang lainnya. Iya. Itu riwayat siapa? Saya mau cari nanti syarahnya. Ini ya, hadis jariah itu banyak sekali perawinya. Termasuk Imam Muslim juga, di Sahih Muslim juga ada. Tetapi hadis itu mudhari, Pak. Hadis itu mudhari. Jadi karena terlalu banyak riwayat yang berbeda-beda. Dan ada yang derajatnya Surya, hasan, Kang Surya, kemudian dimatikan lemah. mic-nya, Kang Surya. Siapa ini yang rame?
Ya, tapi intinya bahwa hadis itu satu perawinya sangat banyak, satu. Terus kemudian lafadznya itu mukhtalifah, berbeda-beda. Bahkan banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi yang lain itu tidak ada pertanyaan ainallah. Ya, tidak ada pertanyaan ainallah. Itu nggak ada. Sehingga itu sudah dikomentari oleh Imam Al-Baihaqi ya. Imam Al-Baihaqi juga mengomentari dan beberapa ulama juga mengomentari bahwa hadis itu masih diperselisihkan. Kemudian lafadznya berbeda-beda. Nah, sehingga apa? Kesimpulannya begini ulama. Seandainya hadis itu benar, sahih, seandainya sahih. Itu pun sama seandainya, seandainya. Maka ulama-ulama juga punya kesimpulan bahwa satu ya pakai metode tafwid tadi. Yang kedua bahwa memang di situ itu karena yang ditanya itu budak ya orang Badui lah, orang pedalaman ya, yang di situ masih awam, masih bodoh sekali ya. Maka untuk membedakan keyakinan dia antara jahiliyah dan sekarang Islam ini bagaimana? Yaitu kalau orang-orang jahiliyah itu punya keyakinan kalau Tuhan mereka ya di berhala-berhala itu di bumi. Nah, ketika mengatakan atau berisyarat ke langit, maka ya berarti ini bukan penyembah berhala, berarti bukan orang-orang majusi, bukan orang kafir, tapi ini sudah orang beriman gitu. Monggo yang Pertanyaan lain. satu lagi, sudah ngaji salaf